Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh gembala kita, Dr. Joseph Paul Zhang. Tapi sebelumnya, kita akan membaca ayat bacaan firman Tuhan yang hari ini akan dibacakan oleh lektor kita, yaitu Ibu Sarina. Ibu Sarina akan membacakan di Sebentar. Ibu Sarina akan membacakan di Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Ya, Mazmur 145 ayat 1 sampai 21 dilanjutkan oleh Ibu Veronica di Yohanes 6 ayat 1 sampai 36. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Apul di Yohanes 6 ayat 37 sampai 71. Ya, sambil kita menunggu para lektor mempersiapkan diri, kita akan berdoa firman Tuhan terlebih dahulu oleh Ibu Putut. Ya, silakan Ibu Putut. Baik, Bu Esa, mari kita silakan Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat menyatukan hati kami di persekutuan embun pagi. Kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Di pagi ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga setiap kata bisa kami pahami dan kami mengerti maksud firman-Mu itu. Bimbinglah kami agar kami juga dapat memahami dan menerapkan dalam hidup kami dari setiap firman yang kami dengar. Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami dan kami dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Berkati juga untuk para lektor, berikan hikmat-Mu. Berkati juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dan kami sambut firman ini dengan rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Esther. Amin. Terima kasih Ibu Putut. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Ibu Sarina memulai bacaan ayat firman Tuhan hari ini. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 21. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, aku hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Demikian. Yohanes 6 ayat 1 sampai 36. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya,
Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah, dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Baik, saya lanjutkan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut.
Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya telah tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik di tempat yang mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu ia telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimasukkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih kepada para lektor yang sudah membacakan bacaan firman Tuhan hari ini, Bu Sarina, Bu Vero, dan juga Pak Apul. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih Bu Ros yang sudah men-share ayat Alkitab hari ini. Ya Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Zhang, dengan judul Kurang Ajar. Iya. Ada pastor, dipersilakan. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang tulus, dan selalu berdiakonia, buktikan, tunjukkan ya cintanya kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita mengharapkan Tuhan. Ya, kalau orang mengharapkan kan berusaha menyukakan hati orang yang diharapkan. Ya, saudara ya.
Jadi bukan cuma omdo, apa buktinya kamu ngarep-ngarep aku? Ya aku berusaha menyenangkan hatimu, katanya kan. Tapi kalau kamu ngarep-ngarep, tapi kamu hidupnya serampangan, nah itulah kurang ajarnya manusia. Kamu bilang, aku mengharapkan Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, ya aku hidup takut akan Tuhan. Tapi kamu begitu nggak ada yang tahu, teman-temanmu, kamu merantau keluar kota, Cina. Begitu kamu pergi, nggak sama teman-temanmu, jauh dari komunitasmu, kamu langsung pakai ganja, pakai heroin. Begitu nggak ada komunitasmu, nggak ada teman-temanmu, kamu langsung bikin hal-hal yang najis yang tak berkenan. Ya, saudara ya, lalu mulai ya jadi lesbi, jadi homo, ya tukar-tukar pasangan, nyoba ini, nyoba itu. Waduh, dah. Tapi waktu ada teman-temanmu, kamu kelihatannya baik. Kenapa, saudara? Karena kamu tidak takut. Nah, rasa takut itu, ya, rasa takut itu memang obat yang mujarab untuk kamu tetap setia. Saudara, pemimpin-pemimpin yang ditakuti itu adalah pemimpin-pemimpin yang punya anak buah lebih banyak dan setia. Nah, sehingga banyak bos-bos yang pura-pura sangar, supaya anak buahnya nurut sama dia. Bos-bos yang sangar, yang susah ditemui, yang pelit, dosen-dosen yang pelit nilai, bos-bos yang pelit di dalam memberikan appraisal kepada anak buahnya, itu biasanya lebih ditakuti ya, saudara ya, daripada bos yang baik. Kalau bos yang baik, gampang, turunnya baik, gampang. Disayang enggak? Disayang. Tetapi nggak dituruti, nggak disepelekan. Itu rumus ya. Pemimpin dalam pemerintahan juga sama. Ya, pemimpin dalam pemerintahan juga sama. Ya, kalau kamu apa namanya? Bentar, ini saya dapat dari mana nih? Silaunya nih kepalanya nih. Oh, gini ya mungkin ya. Pemimpin yang di dalam pemerintahan negara, kalau kamu ditakuti, biasanya lebih setia anak buahmu. Ya kayak Prabowo itu kan ditakuti. Tapi kalau kayak Pak Jokowi ya kurang ajar semua. Lembek ya, kamu harus kejam. Nah, begitulah cara dunia memerintah dengan ketakutan. Itu teorinya dalam teori sosial politik itu apa Machiavelli sama Thomas Hobbes ya. Itu sudah melakukan riset ketakutan memerintah dengan menciptakan rasa takut itu ya hasilnya lebih efektif daripada memerintah dengan kebaikan ya. Rata-rata orang bule ini di Eropa ini lebih takut sama setan daripada sama Tuhan Yesus, ya kan? Lebih takut sama hantu, sama paranormal yang katanya ada arwah-arwah daripada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kan baik, ya kan? Sama ya orang-orang Hindu Bali itu sesajennya lebih banyak buat Siwa daripada buat Brahma maupun buat Batara Indra. Ya saudara ya, sesajen buat Siwa itu banyak sekali. Rasa takut itu ya saudara ya, rasa takut itu memang efektif sekali. Sekolah-sekolah dengan disiplin yang tinggi, strict ya. Kalau terlambat kudu lari 10 kali pun enggak, makanya anaknya disiplin semua. Tapi sekolah-sekolah yang santai, yang gurunya baik-baik, ya anaknya kurang ajar. Rasa takut itu hukuman ya, hukuman dan rasa takut itu memang efektif sekali ya. Kenapa Tuhan Yesus nggak pakai itu ya saudara ya? Kenapa Tuhan Yesus tidak menggunakan rasa takut? Kan dia bisa kan berubah jadi monster megaloman saudara. Wah, ngamuk ya saudara. Dibikin topan badai seluruh desa. Kalau kamu tidak kasih aku sesajen, aku akan makan tumbal. Kan orang takut ya saudara ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak pakai cara itu? Pernah kepikir begitu? Yang saya tahu, karena Tuhan Yesus tidak menggunakan cara itu, yang saya tahu, maka orang-orang yang pernah dikasih makan sama dia kurang ajar semua. Ya kan? Kenapa orang banyak kurang ajar sama saya? Karena saya tidak menciptakan rasa takut di hatimu. Saya ini atasan yang baik. Saya ini gembala yang ramah, ya saudara ya, yang murah hati, yang selalu
ngampuni kalau ada orang salah sama saya. Makanya kan banyak yang kurang ajar kan sama saya kan, karena saya baik. Katanya, kamu sih terlalu baik. Gimana saudara? Apa saya ini tak rubah? Saya jangan baik-baik, tapi setelah gini semua yang terima beasiswa semua harus telepon saya dulu. Nah, gitu saudara ya. Kamu harus sebut nama Nabi 26 ya 3 kali setiap pagi. Telepon satu-satu. Yang nggak rajin nggak usah. Saudara ya. Seperti gitu ya saudara ya. Waduh, saya ini kurang ajar. Tapi ada ya yang begitu ya, pendeta-pendeta yang ingin ditakuti. Sama kalau nggak kurang ajar jemaatnya. Tapi kalau kita nggak begitu ya, saudara ya. Kamu nggak kenal saya juga, banyak yang nggak kenal saya juga kan. Dan saya juga nggak kenal Anda, dan juga nggak masalah. Yang penting Anda mengenal Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari di tempat ini. Ya kan? Nah, pertanyaannya mengapa Tuhan Yesus tidak menciptakan rasa takut sehingga murid-muridnya itu kurang ajar semua sama dia yang luncak. Harusnya kan Tuhan Yesus bikin rasa takut kan. Kali-kali kepret gitu. Kali-kali gitu ya sama Tuhan Yesus ya. Kepret supaya nanti apa namanya jantungnya kayak bisa keluar dari badannya, cuduk keluar gitu ya saudara ya. Lalu kembali lagi supaya dia shock begitu kan, atau tiba-tiba dari pantatnya keluar ular naga gitu ya. Wah, begitu kurang ajar ini 5.000 orang berak keluar naga semua. Wah, kira-kira mereka langsung nyari Yesus ketakutan, tulung-tulungan pasti, ya kan? Gimana? Apa tuh biarlah Tuhan Yesus begitu, saudara. Saya senang sekali ya. Dulu saya marah, kenapa Tuhan Yesus tidak menghukum orang-orang itu, ya kan? Orang kan juga berani kurang ajar sama saya karena nggak takut sama saya, karena sayanya nggak takut-takutin, ya kan? Nah, suatu hari saya pengen ditakutin ya. Orang benar-benar takut, orang benar-benar nurut ya, saudara ya. Hidup begitu tuh enak nggak, saudara? Berkuasa sekali. Tapi memerintah dengan rasa takut, memimpin dengan rasa takut itu adalah sesuatu yang rapuh ya, rapuh sekali. Itulah sebabnya, oh rapuhnya di mana saudara rapuhnya? Karena begitu ada yang berani sama kamu, maka karismamu atau kesaktianmu sebagai pemimpin yang menebarkan rasa takut itu berkurang. Rasa takut itu ya adalah cara memimpin yang paling efektif. Tetapi begitu ada orang yang berani menantang, men-challenge kepemimpinanmu, wih itu berkurang, bisa langsung habis itu rasa takut itu. Ya ternyata dia ditantang cuma begitu aja. Gitu ya saudara ya. Nah, itulah sebabnya sangat bahaya sekali ya memerintah dengan rasa takut. Tetapi masalahnya orang-orang yang memerintah dengan rasa takut itu dia akan melakukan diktatorship saudara ya, supaya orang tetap takut sama dia. Anda di rumah gitu nggak? Tetangga-tetanggamu yang kamu bikin rasa takut, kamu suka pamer di rumah nanti ada jenderal siapa, ada menteri siapa, suka main sengaja ya, terus di rumahmu foto-foto berbagai foto menteri ya saudara ya, padahal kamu belinya di pasar baru ya. Tapi oh ini saya lagi sama menteri ini, sama menteri itu, padahal belinya di pasar baru gambarnya saudara ya. Terus kamu pakai Photoshop, kamu bikin sendiri. Wah, jantenan. Rupanya apa saudara? Supaya tetanggamu takut, wah itu ini, Bu Elia Esther ini temennya, ternyata Bu Elia Esther ini temennya apa Agus AHY. Tentu ada fotonya itu, ya. Padahal Agus AHY lagi berdiri begini, nggak sengaja Elia Esther lagi berdiri, nggak sengaja AHY lagi lewat begitu dipotret, saudara ya. Wih, dan dapat dekat Elia Esther dengan AHY, saudara ya. Misalnya, saudara ya. Wah, saya dulu ini ya, suka foto sama menteri-menteri ya, saya dulu suka. Nah, sekarang masih nggak ya, takut-takutin tikus, saudara ya. Nggak ada gunanya. Tapi kan, wah orang cerita nih, temennya menteri-menteri, jenderal-jenderal. Yang awal saya tuh mayor dulu ya, yang awal saya dulu. Untuk saya di Sumatera itu, saya selalu dikawal.
yang mayor. Ya. Weh, sarem biar orang takut ya, supaya orang takut sama saya. Anak buah saya takut ya sama saya. Wih, serem saya saudara ya. Mana-mana saya suka tak buka bajunya gini ya, pakai jaket toreng ya. Wah, pokoknya segala macam atribut tentara itu saya punya, dari baret apa semua segala macam baret, ya kan. Kalau mana-mana tak buka begitu ya, kelihatan ada pistolnya saudara ya. Wih, keren saudara ya. Supaya takut orang sama saya. 2010 sampai 2014 saya marah ya. Saya kemana-mana jahat sekali ya, bawa pisau supaya orang takut. Karena orang kurang ngajar sama saya. Gitu ya saudara ya. Ditakuti, semua takut. Jangankan semua orang, istri dan anak saya saja takut sama saya. Nah, hidup ditakuti itu nggak enak ya. Hidup ditakuti itu tidak enak. Tetapi kalau kamu mau jadi pemimpin, ya kamu harus memilih gaya kepemimpinanmu. Kalau saya memilih untuk tidak ditakuti. Saya belajar dari Tuhan Yesus. Dia lebih memilih untuk tidak ditakuti. Kenapa, saudara? Karena ketika dia memimpin tanpa rasa takut, maka orang-orang akan dengan kehendak bebasnya dia untuk mengikutinya. Dan ketika orang dengan kehendak bebasnya mengikuti Yesus, yang terjadi adalah apa, saudara? Kesetiaan yang murni. Kesetiaan yang murni. Loh, sekarang ini banyak orang ya, bolak-balik ninggalin kita, berkhianat. Karena saya nggak kejam. Coba kalau kamu berkhianat, saya langsung kirim orang, sikat apa patahin kakinya, saudara. Weh, pada takut kalian semua. Pada takut. Karena saya, kalau kalian ngambil uang yayasan saya cuma mengampuni saja, ya kalian lakukan lagi. Ya, pengurus-pengurus yang lama, begitu kan dulu kan, waduh, ngeri ya, saudara ya. Ada Amin Wijaya, ada Anengso, ada siapa lagi itu ya. Dan teman-teman kita kan temennya gitu semua ya. Tapi sekarang enggak ya, memang itu ya. Saya diproses. Nah, kalau saya akan memerintahi dengan rasa takut, maka saya akan ketemu dengan orang-orang yang brengsek seperti itu. Nah, karena saya memerintah dengan teladan, maka saya ketemu orang-orang kayak Pak Yuwono, ya kan, Pak Yuda, Pak Ido, ya kan, orang-orang yang hidupnya mau menjadi teladan, bertanggung jawab. Nah, kamu mau seperti apa hidupmu, saudara? Atau jangan-jangan kamu adalah orang yang kurang ajar itu. Ya, karena Tuhan Yesus sangat baik sama kamu, lalu kamu kurang ajar, kamu habis diberkati, kamu habis lolos dari maut, ya udah sembuh dari sakit, kamu bernasar, Tuhan, kalau aku sembuh dari sakitku, aku akan melayanimu, Tuhan. Katanya kamu melayani di Alexis, saudara ya. Tinggalkan Yesus, tinggalkan Yesus. Weh, puyeng, saudara. Bukan tinggikan Yesus, kamu di Alexis, tinggalkan Yesus, kamu nyanyinya. Umat ya, saudara ya. Kurang ajar. Kasih bledek di Alexis, saudara, tiba-tiba bledeknya masuk duer. Masalahnya kan kamu kan enggak mungkin Pak Paul ngarang. Masa lagi di Alexis dikasih gledek? Enggak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin. Enggak. Satu dari sejuta kemungkinan. Ya kan? Nah, makanya kalau ada saya lagi sama orang Islam ya kan, orang Islam kan bilang, "Oh, nanti Allah akan menghukum kamu, kamu akan dilaknat oleh Allah." Saya bilang, "Bawa sini Allahmu, suruh laknat saya." Nggak takut saya. Oh. Saat itu maka Allah sudah kehilangan powernya. Ketika ada orang berani men-challenge Allah yang suka mengasap, tapi ternyata tidak berkuasa. Lo Tuhan Yesus juga sama, nih bawa sini Tuhan Yesus, kalau Yesus ada biar aku dibunuh, katanya orang Islam. Mau cari remis sama saya. Saya bilang, nah itulah masalahnya. Allah kamu janjinya mengasap, terus menghukum. Tapi nggak bisa, nggak mampu. Nah, kalau Tuhan Yesus saya, janjinya mencintai dan mengampuni kamu. Nah, sekarang kenapa kamu tidak mati? Karena dicintai. Karena dicintai.
Itulah beda. Kamu hina kayak apapun, tetap kamu ditungguin, dicintai. Kamu fitnah apapun, kamu tetap ditunggu dan dicinta oleh Tuhan Yesus. Itulah bedanya. Begitu kamu berkata Allah itu akan melaknat kamu dan kamu tantang laknatnya dan tidak terjadi, maka Allah langsung piut impoten, saudara. Langsung. Tetapi ketika kamu tantang Yesus untuk mencintai dan dia tunjukkan cintanya padamu, maka dia menjadi Allah yang penuh kuasa. Makanya saya sering bilang, saya itu mau pulangin etis deportasi itu dari Amerika bisa. Saya Fudin, Sofiatul, Edwin, bisa. Tapi kenapa tidak saya lakukan? Bisa, ada caranya. Saya pernah belajar. Ya, karena saya mau Tuhan yang bergerak, bukan saya. Jadi kalau kamu ada musuh, terus kamu menyelesaikan sendiri, kayak dulu saya, ya parah nih, hajar saudara ya. Ya sudah selesai, di situ saya dapat pembalasannya. Tetapi kata Tuhan, pembalasan adalah hakku. Tapi orang jadi tidak takut sama saya. Oh, siapa bilang, saudara? Kamu lihat, ada nggak orang berani hujat saya? Kecuali dia cukup nekat kayak si Edwin. Jadi saudara ya, dia berani ya, cukup nekat. Edi saja nggak berani loh saudara. Dia berani ngomongnya di belakang saya. Tapi di publik dia nggak berani. Sebut nama saya aja nggak berani dia. Ya kan? Dia berani menghina-hina Muriwali, Diki nggak ada segala macam. Dr. Joseph Paulus dia nggak berani, saudara. Ya kan? Nah, kenapa saudara? Karena ketika saya mengampuni, pembelaan Tuhan itu nyata. Waktu saya di penjara ya, saya difitnah ya. Saya mendapatkan satu perenungan begini, saudara. Ketika ada orang difitnah, ini orang hebat itu gini, ini namanya orang hebat. Kamu difitnah, kamu tetap bersuka cita, happy. Loh, oh iya, nggak mempan. Difitnah kayak apapun kamu nggak mempan. Malah uangnya tambah banyak kayak kita ini kan. Donasinya tambah banyak, tambah ganteng, tambah sehat. Komunitas orangnya jumlahnya tambah banyak. Makin difitnah makin tambah banyak. Malah dia berusaha mencelakakan saya kan, si Edwin kan, ngirimin polisi kan. Nanti kamu lihat deh dramanya. Nggak usah kita ngapa-ngapain. Jublak sendiri nanti. Jublakin juga sakit lagi. Bukan jupatani, saya nggak ngutuk ya. Saya nggak ngutuk ya. Klaim ya, disclaimer ya. Saya nggak ngutuk loh. Ini saya lagi cerita. Ini yang pola yang akan terjadi. Selalu. Polanya selalu begitu. Tapi kalau kamu melakukan, wah, kamu balas supaya orang tahu bahwa kamu jangan macam-macam sama saya. Nah, maka kamu sedang menyebarkan rasa takut. Tapi kalau kamu tetap mengasihi, mengampuni, memberkati, kalau klarifikasi tetap klarifikasi, musuh tetap musuh. Tapi jangan sampai kamu ikut membenci. Kamu tetap lepaskan pengampunan, kamu tetap lepaskan kebaikan. Tetap hati-hati, musuh adalah musuh. Hati-hati, jangan seropong. Jangan kamu deket-deket, nggak usah baik-baik, nggak usah kamu sok-sokan ramah. Ya, disitulah terus tiba-tiba ada pembelaan Tuhan. Makanya kenapa saya makin pede? Karena setiap kali saya dilukai, saya tidak akan menyebarkan ketakutan dan saya tekan lebih kuat lagi. Balas enggak. Kecuali masalah uang, saya memang kudu klarifikasi. Ya, saudara ya harus klarifikasi dong. Karena kan kalau nggak nanya kan kemana uang itu. Nah, tetapi kalau yang lainnya saya nggak urusan. Kamu mau ngapain saya? Setan kayak mau ngapain apa emang gua pikirin. Saya juga nggak minta sama kamu kok duitnya. Nah, kalau Sarah Ayu dulu, ya siapa nih yang merasa nyesel nyumbang sama saya kembalikan. Itu namanya kurang ajar tuh, mau kayak gitu. Saya tidak pernah minta-minta sumbangan sama kalian. Ya, jadi jangan setir, jangan kendalikan hidup saya, jangan ngatur-ngatur hidup saya. Simpel kan? Saya nggak pernah minta-minta. Nah, itu. Nah, kalau etis minta-minta, di Swampak aja minta, ya kamu harus lihat uangnya kemana.
Dibuat apa rumahnya itu? Jangan-jangan buat capul, buat apa, ya kan? Buat panti, ya kita nggak tahu kan. Nah, tetapi yang paling penting, ya, kalau kamu belajar meneladani Yesus, ya, kamu sebarkanlah cinta, pengampunan, maka kamu akan kuat. Disenggol kayak apa, dapat bisa, tidak bakal mempan, sampai orang tuh capek, sampai coba tuh, musuhnya musuh bersatu buat melawan saya akhirnya kan. Amin Wijaya, Alengso, Eda, Reda, Edwin, itu dulu musuhan semua. Edwin sama Amin Wijaya itu musuhan, bisa kumpul semua tuh untuk nyerang saya. Ya kan? Santi Amer sama Putih dulu musuhan. Putih terus, ya kan? Mereka semua tuh musuhan, bisa pokoknya bersatu untuk menyerang saya. Nggak mempan. Karena terlalu kuat. Kenapa terlalu kuat? Karena saya tidak menyebarkan ketakutan. Ya kan? Saya menyebarkan cinta kasih. Kira-kira bisa enggak begitu, saudara, itu begitu? Bisa. Tapi kamu kudu nyoba dulu sama Tuhan Yesus, jangan kurang ajar. Mentang-mentang Tuhannya mungkin enggak lihat, kamu bisa serampangan hidupnya, jangan. Kamu disiplin. Ya, bukan karena Tuhan melihat atau nggak melihat, tapi kamu cinta Yesus, kamu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu ada disiplin rohani. Ya, ayo takut akan Tuhan. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kamu takut, karena gemeteran, karena Tuhan itu suka mengasap, atau kamu takut dikutuk 3 sampai 7 turunan. Tapi karena kamu mencintai, kamu taat, bukan ketaatan seorang tuan, bukan ketaatan seorang budak kepada tuannya, tapi belajar taat seperti Yesus, seorang anak kepada bapaknya. Kalau Yesus punya Tuhan, berarti tuannya itu ketakutan kepada seorang budak kepada majikannya. Karena Yesus yang punya Tuhan. Tapi Yesus kita adalah anak Allah. Ketaatannya bukan karena ketakutan, bukan karena dia budak. Ketaatannya karena dia anak, taat kepada bapaknya. Nah, kita juga begitu. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada 12 muridnya. Jangan bangga kalau di rumahmu anakmu, ya, kalau kamu begitu kamu mau dikit, langsung langsung kencing-kencing anakmu, saudara. Ada yang gitu nggak? Anaknya, wih, hati-hati, saudara. Karena ada anjing yang kalau sambil kuncut-kuncut ya kencingnya itu ya. Saya pernah tanya gitu nggak? Oh ya, aduh, itu kalau saya digebuki anjing kan begitu. Jangan sampai anakmu itu nurut sama kamu karena ketakutan. Kalau anak saya nurut sama saya bukan karena ketakutan, karena sayang sama saya. Nah, itulah ketaatan Yesus kepada bapaknya. Tapi kalau ketaatan anjing kepada majikannya, kamu gitu, manjat, kayak rombongannya Reda itu kan anjing-anjing. Siapa majikan kita? Edis, kita adalah lahir dari anjing-anjingnya. Gitu. Nah, itu sama tuh. Karena dia meneladani Yesus yang punya Tuhan. Kalau di kita, Yesus taatnya adalah seorang anak kepada bapaknya. Jangan kamu takut kepada Tuhan, karena kamu terkencing-kencing kepada Tuhan, tapi kamu mengasihi Tuhan sebagai anak kepada Bapa. Nanti kamu keluarganya juga benar. Kamu akan didik anakmu bukan takut terkencing-kencing, tapi sayang sama kamu. Ya, maka anakmu tidak akan kurang ajar sama kamu. Tapi begitu anak itu hilang takutnya sama kamu, dia akan kurang ajar sama kamu. Ya, sama seperti kita. Jadi kurang ajar sama Tuhan. Ke Alexis, ya kan, tinggalkan Yesus. Ya, karena kita kurang ajar. Selama ini kita takut, bukannya sayang, bukannya penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati.